Haleluya. Dia bangkit, dia hidup. Firman Tuhan saya beri judul Paskah, kebangkitan dari Tuhan adalah hidup saya. Kebangkitannya adalah hidupku. Tanpa kebangkitan, maka salib adalah satu tragedi. Katakan sama-sama tragedi. Salib itu satu tragedi. Waktu kita melihat penyiksaan Tuhan Yesus Kristus. Ini satu tragedi yang begitu traumatik. Dan membuat orang tuh mungkin bisa bermimpi-mimpi buruk. Tetapi karena Yesus bangkit, maka salib adalah kemenangan. Amin, saudara. Justru karena dia bangkit, maka salib itu adalah satu kebanggaan. Paulus mengatakan bahwa aku bermegah di atas salib Kristus. Padahal kita tahu salib itu adalah alat eksekusi dari Roma yang begitu ekstrim. Nah mari saudara, pada hari ini kita akan melihat teks firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20. Ayatnya yang ke-1 sampai dengan 18. Saya akan bacakan kepada saudara. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ. Namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ. Sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Namun Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rebuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapa, kami berdoa pada saat ini, biarlah kiranya kenyataan akan Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup, bukan hanya sekedar satu fakta historis di masa lalu. Tapi biarlah Tuhan sebagaimana kebenaran ini berdampak kepada orang-orang yang menyaksikan pertama sekali. Dan terus berdampak kepada orang-orang yang mendengar kesaksian ini.
Dan kami yang mendengar kesaksian firman-Mu pada hari ini akan juga dikuatkan dan berani untuk melangkah dan menghadapi kehidupan ini karena Engkau bangkit. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kisah kebangkitan Yesus oleh versi Yohanes dimulai dengan sebuah statement ketika hari masih gelap. Scotias Etiousus. Ketika hari masih gelap. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa karena ini bukan cuman satu fakta rekaman waktu. Hari masih gelap. Mungkin sekitar jam 3 ya, pada hari ketiga. Jadi kita tahu hari pertama itu hari Jumat. Antara jam 3 sampai jam 6 Yesus mati dan dikubur, itu hari pertama. Lalu hari kedua adalah setelah itu hari Jumat sampai Sabtu, itu hari kedua. Dan kemudian setelah Sabat ya, itu hari ketiga. Jadi hari Sabtu malam itu sudah hari ketiga. Dan nggak tahu antara jam berapa, tetapi Maria datang sebenarnya untuk merempah-rempahi Yesus. Karena Yesus itu waktu diturunkan dari salib, dia nggak sempat dimumi. Ya, yang bikin cepat busuk nantinya. Jadi karena sudah Sabat, jadi mereka buru-buru, nanti kemudian setelah Sabat wanita-wanita ini baru pulang untuk menyiapkan rempah-rempah yang kira-kira jumlahnya 30 kg untuk merempah-rempahi mayat Yesus dengan mur terutama. Sebenarnya ini kenyataan kita. Semua kita ini datang ke Tuhan dalam kondisi gelap. Hidup kita mungkin gelap. Masa depan saudara gelap, suram. Mungkin relasi saudara sedang dalam kegelapan, hancur-hancuran, rusak. Atau mungkin pengharapan saudara gelap sehingga kemudian saudara bertemu Tuhan. Tidak ada yang bertemu Tuhan dalam kondisi terang enak-enak. Enggak ada saudara. Semua dalam kondisi gelap. Dan ini satu gambaran di mana perjumpaan Paskah itu bukan sekedar sebuah kisah peristiwa, tetapi Paskah adalah keadaan di mana orang yang dalam kondisi berduka berjumpa dengan sebuah pengharapan. Paskah hadir di tengah-tengah pusat kegelapan ini Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat 3 hal tentang realita Paskah itu. Yang pertama saudara-saudara, Paskah adalah kebangkitan yang dibuktikan oleh fakta historis. Dikatakan oleh ayat 4, ketika murid yang dikasihi itu siapa saudara? Itu Yohanes. Ya, jadi Yohanes tidak menyebut dirinya, dia menyebut murid lain yang dikasihi Yesus. Itu adalah dirinya. Dan kemudian Yohanes mengatakan waktu dia melongok ke dalam kubur, Alkitab mengatakan dia melihat dan percaya. Eiden kai episteusan. Dia melihat dan dia percaya. Apa yang membuat dia melihat dan percaya? Nah, ini sesuatu yang luar biasa saudara, bahwa ada bukti Yesus itu bangkit. Ini bukan sekedar dukungan dari murid-murid, tapi mari kita lihat dulu teks ini. Teks ini membuktikan bahwa Yesus bangkit dari mana? Pertama, dikatakan kain kafan itu terlipat rapi. Kalau saudara lagi dimaling orang, rumah saudara diobrak-abrik maling, ada nggak maling sempat-sempat itu untuk betul-betulin lagi, dirapi-rapiin lagi bajunya? Kalau diobrak-abrik lemarinya, enggak saudara. Diobrak-abrik ditinggalkan aja begitu berantakan. Tetapi kalau ini dilipat rapi, membuktikan adanya rencana yang jelas bahwa nggak mungkin si pencuri mau repot-repot untuk melipat. Ini adalah rencana Allah. Ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, bentuk keteraturan yang merupakan fakta yang tak terbantahkan. Dikatakan Yesus itu tidak diangkut, tidak dicuri. Karena kain peluh dan kain kafan itu terpisah 2. Ini memperlihatkan bahwa kepala dan badan ini keluar dari kain itu dan dilipat, memperlihatkan bahwa dia ini bangkit. Ini secara fakta, urut-urutannya jelas. Nah, coba kita lihat perbandingan kain kafan antara Lazarus dengan Yesus. Karena dua-duanya dicatat oleh Yohanes semata-mata. Lazarus, kita tahu dalam Yohanes 11, di sini Yesus berkata, "Akulah kebangkitan." Amin. Pada waktu dia mengatakan akulah kebangkitan, bagaimana Lazarus bangkit?
Dikatakan Lazarus keluar. Lalu Lazarus begini kan. Karena kain kafan itu mengikat dia. Dan dia begini keluar. Dia keluar betul, dia hidup. Tapi kain kafan itu masih membatasi dia. Lalu Yesus mengatakan buka kain kafan itu. Kenapa? Karena nanti Lazarus memerlukan lagi kain kafan itu. Karena dia akan mati lagi. Tetapi Yesus ketika kain kafan itu dilipat, ini memperlihatkan Yesus tidak lagi mati. Kebangkitannya final dan paripurna. Haleluya. Berikan pujian kepada kita. Ini yang pertama bukti dari fakta yang ada di teks. Nah, mari kita melihat satu bukti di mana lahir bukan dari orang-orang yang percaya. Cornelius Tacitus atau Tacitus. Ini hidup di antara tahun 37 sampai 120 tahun Masehi. Dia seorang senator, dia seorang sejarawan Romawi. Dia tokoh politik dari Romawi dan dia menulis satu karya sejarah namanya Annals. Dan di situ dia mencatat, dia mengatakan bahwa ada satu orang yang dihukum mati dengan cara ekstrim, yaitu salib. Yang berada di bawah pemerintahan Kaisar Tiberius, kaisar yang memerintah di zaman Yesus. Makanya ada danau Tiberias. Karena itu si Tiberius bilang ini danaunya gua, atas nama gua aja nih. Gitu ya. Jadi danau Galilea, Laut Galilea, Tiberias itu sama, tempatnya satu. Lalu kemudian bilang di bawah prokursor kita yaitu Pontius Pilatus. Dan berebar kabar tahyul yang meresahkan di Yudea. Nah, kabar tahyul ini maksudnya merupakan sindiran karena adanya dugaan kebangkitan orang mati. Tetapi oleh musuh dianggap ini tahyul. Nah, jadi ini valid sebagai berita dari kalangan musuh kan? Dia nggak percaya. Flavius Josephus, ini seorang sejarawan Yahudi yang tidak percaya Mesias. Dan dia kerja untuk Roma sebagai tentara. Dia menulis buku yang namanya Antiquities. Ini buku sejarah yang saya ajar di anak-anak SMA di International School. Pada waktu saya ngajar. Dan Flavius menulis dan mengatakan bahwa ada seseorang bernama Yesus yang sangat baik dan dia guru dan pengajar yang diikuti oleh banyak orang. Dan kemungkinan bahwa dia bukan sekedar manusia. Dikatakan, bukan sekedar manusia. Karena dia melakukan hal-hal yang menakjubkan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Berarti dia Tuhan. Lalu kemudian bilang bahwa dia dibunuh di masa Pontius Pilatus. Tetapi dan karena nasihat dari para pemuka-pemuka agama kami, agama Yahudi berarti. Dia dibunuh. Tetapi kemudian dia menampakkan dirinya pada hari ketiga kepada para pengikut-pengikutnya. Dan ini dicatat oleh pihak Yahudi, bukan oleh orang Kristen. Ini memperlihatkan bahwa bukti sejarah itu tidak bisa disangkal. Kebangkitan Yesus bukan berita hoax. Tidak ada orang mau mati demi berita hoax, betul nggak? Tetapi begitu banyak martir-martir, termasuk para murid-murid yang mati martir kecuali Yohanes. Karena berita yang ini, Yesus bangkit. Berita gereja di awal bukanlah tentang self-healing. Bukan tentang self-therapy. Bukan tentang self-development. Bukan tentang sukses, kaya, dan berhasil. Bukan. Berita gereja cuma satu. Yesus Kristus bangkit. Amin saudara. Dan efek dari Yesus Kristus bangkit, kamu akan mengalami kesembuhan, kamu akan mengalami pemulihan, kamu akan mengalami keberkatan dan seterusnya dan seterusnya. Berikan pujian kepada kita. Come on. Nah, saudara-saudara, jadi ini bukan berita hoax. Nah, kemudian kita kembali kepada teks kita. Lalu kemudian di ayat 9 dibuktikan bahwa ternyata mereka ini belum mengerti firman Tuhan. Di ayat 9. Belum mengerti bahwa ternyata Yesus itu sudah bilang dia akan bangkit. Sisi lain dari Yohanes ini adalah kisah Lukas. Lukas 24. Ingat, waktu Yesus baru bangkit, dia pergi ke perjalanan ke Emmaus kan. Ada 2 orang muridnya, Yesus itu pergi menuju rumah kontrakan persembunyian mereka karena mereka pada ngumpet semuanya waktu Yesus disalib. Kecuali Yohanes.
Dia pergi, dua orang ini, lalu Yesus nimbrung dalam perjalanan. Ini kira-kira jaraknya ini 11 kilo. Jadi berapa jam tuh kalau jalan? 2,5 jam lah kali ya. Dia jalan. Pada waktu dia jalan, dia bilang, kalian ngomong apa? Lalu mereka bilang gini, emang cuman kamu ya Pak ya, yang gak tahu berita apa yang sedang terjadi di 3 hari terakhir ini. Lalu Yesus tahu, dan dia bilang gini, kalian yang hatinya degil. Lalu dia kuliahin survei perjanjian lama saudara. Dibuka perjanjian lama dari kitab Taurat, dari kitab para nabi, dari kitab Mazmur tentang Yesus yang dijanjikan dan akan bangkit. Jadi lumayan loh ini 11 kilo ya, kuliah terus gitu ya, dihajar terus ini. Sampai kemudian mereka waktu sudah sampai, dia bilang gini, Tuhan ayo mampir ke rumah kami, karena hati kami berkobar-kobar. Nah di sini Yesus jual mahal, dia bilang enggak lah, kalian aja pergi. Tapi di situ kelihatan bahwa mereka nggak ngerti juga firman. Sampai Tuhan membukakan itu. Apa yang kita bisa belajar? Ketika iman kita sedang digoncang oleh masalah kehidupan, maka jangan terpuruk dan jangan izinkan musuh menipu saudara. Ayo kita lihat dan jenguk kembali kubur yang kosong itu. Karena di situ iman kita bukan iman subjektif, bukan iman kata orang. Tapi iman yang terbukti secara objektif. Amin saudara. Karena iman tidak boleh dibangun di atas kata orang. Tapi di atas kebenaran yang hakiki dan absolut. Yaitu firman Tuhan. Dan ini teruji. Fakta. Jangan mau membangun keyakinan di atas dasar yang tidak jelas. Banyak orang-orang yang membawa agama. Tetapi mengklaim mereka naik ke sorga. Mengklaim mereka berubah menjadi sempurna. Tapi mana faktanya? Siapa yang mencatat? Dan ini tidak dicatat oleh pengikutnya semata-mata. Tetapi oleh musuh yang anti dengan Kristus itu sendiri. Nah yang kedua Bapak Ibu. Bahwa kebangkitan bukan hanya sebuah fakta sejarah. Tetapi juga satu peristiwa perjumpaan pribadi. Nah ini ada satu kata yang menarik. Yaitu kata menangis ayat 11. Namun Maria Magdalena menangis. Kleiosa. Menangis. Ini penting saudara kata ini. Karena ini menggambarkan iman dari Maria Magdalena sedang berkabung. Apa tanda-tanda iman berkabung? Satu, selalu melihat ke belakang. Tuhanku sudah mati. Nah, lihat ke belakang. Lalu berpegang pada apa yang sudah hilang. Berapa kali ditanya saudara, apa yang kamu cari? Tuhanku hilang. Bukan satu kali dia jawab itu. Malaikat ngomong juga dia jawab itu. Tuhan sendiri ngomong dia juga jawab itu. Tuhanku hilang. Ini tanda-tanda iman yang berkabung. Selalu saudara menyesali apa yang sudah hilang. Betul ya, saudara pukuli dia saudara. Geblek banget sih gua. Kenapa gua dulu ditipu sehingga akhirnya duit gua habis. Kenapa dulu gua mau ikut sama skema-skema keuangan begini sehingga akhirnya aku hancur habis. Udah hilang. Ditangisin lagi. Ini yang digambarkan oleh Maria Magdalena. Lalu kemudian dia selalu mencari Yesus yang lama. Yesus yang sudah mati. Nah tidak kita bisa hindarkan bahwa kenapa ada satu attachment yang begitu kuat. Karena relasi Maria Magdalena dengan Yesus ini sangat dekat. Saking dekatnya banyak yang mengisukan Maria Magdalena kawin dengan Yesus. Nah Da Vinci Code itu datang dari Injil palsu namanya Injil Maria Magdalena yang beredar banyak di daerah Mesir. Yang mengatakan Maria Magdalena kawin dengan Yesus atau Yosef dan kemudian anaknya namanya Judah. Lalu kemudian turun silsilanya lalu muncullah yang namanya film Da Vinci Code itu. Dan Brown. Itu novel. Itu fiksi. Bukan fakta. Dan Injil Maria Magdalena dianggap sebagai Injil semu, Injil palsu. Tidak bisa melewati kanon yang ada di dalam urut-urutan firman Tuhan. Itu sebabnya tidak bisa dianggap sebagai satu pewahyuan Allah. Tetapi pada kenyataan Maria dekat, yes. Di tengah antara dia sedang mengalami penderitaan dan perkabungan, bagaimana Tuhan memulihkan dia? Ini realita kebangkitan. Yesus nggak debat-debat teologi sama dia. Apa yang dia lakukan? Cuma satu.
dia panggil dengan bahasa yang paling akrab, namanya sendiri. Maryam, itu bahasa Aramik, namanya Maria itu Maryam. Bayangkan Bapak Ibu, waktu saya renungkan ini belum pernah saya khotbahkan loh. 30 tahun saya jadi pendeta belum pernah saya khotbahkan ini. Saya berdoa mau setiap tahun itu Paskah itu tidak jadi sekedar recycle preaching. Khotbah recycle, enggak. Dan saya berdoa dan saya sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, beri saya satu kebenaran ini. Nah Bapak Ibu, coba perhatikan transformasi perubahan hidup Maria. Dari iman yang berkabung menjadi iman yang penuh semangat dan bahkan menjadi saksi Injil. Pertama, saudara lihat, kemudian setelah dia lihat, ditanyakan, kenapa kamu nangis? Lalu dia bilang gini, Pak, kepada tukang kebun itu tukang kebun, ya penjaga taman itu tukang kebun. Dia bilang, Pak, kalau Bapak memang mencuri tuanku ini, tolong dong kasih tahu di mana, supaya aku rawat. Dia nggak kenal. Padahal yang nanya siapa? Yesus. Dia nggak kenal. Inilah kenyataan banyak orang pergi ke gereja tapi nggak kenal Tuhan. Saya 19 tahun pergi ke gereja nggak kenal Tuhan, nggak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tahu ayat, tahu Alkitab, tapi nggak kenal Tuhan. Aktif di kebaktian, aktif di ibadah, tetapi tidak kenal Tuhan. Tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi yang mengubah hidupnya. Dia pakai kata Tuhan dalam ayat 15 yang memperlihatkan bahwa Yesus ini orang asing. Lalu kemudian ketika Yesus memanggil Maryam, lalu dia lihat, kok yang ini panggilan yang akrab, panggilan yang sederhana, panggilan yang unik. Maryam. Dan waktu dia berbalik, dia mengatakan apa? Guru, Rabuni. Nah ini kan dia dulu ngikutnya karena dia itu guru. Dia rabi kan. Dia ikutin rabi ini, namanya Rabi Yesus. Dari Nazaret. Itu kebanyakan juga orang gitu, ngikutin seorang rabi kemanapun pergi, makan sambil dia tinggalkan pekerjaan. Demi proses pemuritan itu. Rabuni. Ini menunjukkan Yesus adalah gembala yang mengenali domba-dombanya. Saya punya teman dulu di Filipina, dia punya keluarga, punya rancher di Selandia Baru. Nah, di Selandia Baru itu domba lebih banyak daripada manusia. Oke. Jadi satu kali domba ini induknya beranak mati. Jadi si anak domba ini disapih sama si teman saya ini. Lalu dia bawa ke rumah, disusuin, tidur bareng-bareng, kemana aja pergi ikut. Seperti lagunya Mary had a little lamb, little lamb. Mary pergi ke sekolah, ke bawah juga sekarang. Ini dia, ini si lambnya ini ikut terus. Dan akhirnya dikasih nama. Kasih nama. Sampai akhirnya udah gede, mamanya bilang, ini si domba ini udah kegedean di rumah, jangan, udah lepasin aja. Lepasin ke range-nya lagi. Akhirnya dia lepasin, udah dia lupa gitu ya, dia pergi, dia ya, biasa aja. Satu kali dia lihat kok ada rusuh gitu domba ini. Domba ini kan binatang bodoh, harus dipimpin. Itu domba muter-muter, nggak masuk ke dalam pintu. Ribuan, bayangin kan rusuhnya itu begitu ya, muter-muter nggak karu-karuan. Dia udah orang udah panik, udah suruh-suruh nggak mau juga. Akhirnya dia ngerti, lalu dia panggil tuh domba yang dia besarkan dulu. Dia panggil namanya. Dia panggil beberapa kali, dari ribuan itu kuceluk, muncul, lompat. Akhirnya dengan itu dia tuntun seluruh kawanan yang pusing tadi itu masuk ke dalam range-nya. Nah nanti Bapak Ibu Google saja di YouTube, ada satu atraksi wisata di daerah Eropa Utara. Di mana para wisatawan itu diberikan challenge. Siapa yang bisa memanggil domba-domba yang sedang makan di bawah itu, apapun caranya silakan, kalau berhasil kamu dikasih hadiah. Wah, para wisatawan seneng, coba panggil, apa aja lah, pokoknya lu mau nari kek, mau teriak-teriak, silakan.
Dombanya mah cuek aja, dia makan aja terus, dia pusing aja, dia makan aja. Akhirnya nggak ada satupun yang bisa. Lalu akhirnya si guide ini bilang, oke, sekarang coba ini Pak Tua, sini Pak Tua. Dan Pak Tua ini cuma panggil nama beberapa, itu domba langsung melongo, balik dan lari, tuk, lari ke sini. Lalu akhirnya mereka tahu, kenapa kok dia bisa tunduk? Karena ini gembalanya. Di Alkitab, gembala itu tidur dengan domba. Gembala itu nggak ada pintunya, dialah pintu untuk masuk ke kandang itu. Dia stay di sana, dia ngomong-ngomong sama domba kayak orang gila. Makanya gembala tidak boleh dipercaya untuk sidang agama. Karena dianggap kamu nih udah agak-agak lain gitu ya. Agak lain kau lihat ini. Karena kok ngomong-ngomong sama binatang. Gitu. Tetapi cara domba itu dituntun selalu diomongin. Nah, saudara-saudara juga sama. Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suara gembalanya. Jadi ketika dia mengatakan dengan sangat personal, Maryam, Pharaoh, Daniel, Siska, it's a very personal calling. Amin. Dia gak bilang bro, ya bro siapa? Macam-macam nih bro. Enggak, dia panggil pribadi. Kenapa? Karena di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita ini adalah buatan Allah. Kata buatan Allah, poema di dalam bahasa Yunani itu artinya mahakarya, adikarya. Kalau saudara lihat orang yang di red carpet, ya, selalu dijahitin baju, busana, betul ya? Dan busana ini nggak dijual massal. Ini hanya dipakai kepada orang tersebut dengan ciri yang memang menggambarkan dirinya. Dan Alkitab bilang, kamu adalah mahakarya Allah. Nggak peduli kulitmu lebih gelap daripada yang lain, kamu tetap mahakarya Allah. Berikan pujian kepada kita, come on. Mungkin ada yang mengatakan, aduh Pak hidungku kayak hidung kentang. Doesn't matter. Itu tetap luar biasa di hadapan Allah. Karena engkau adalah mahakarya. Katakan sama orang samping saudara, kamu adalah mahakarya Allah. Siapa sih yang pernah tulis puisi? Ada yang langsung sekali langsung nulis langsung jadi. Apalagi dulu waktu SMA ya, beratus-ratus kertas itu disobek gitu. Apalagi kalau mau bikin puisinya sama pacarnya, kayaknya kurang, sobek lagi, kurang mantep. Sampai saudara berkali-kali, bayangkan saudara, Allah menulis dan melukiskan saudara itu dengan begitu indah. Nah saudara-saudara, lalu kemudian yang terakhir waktu dia mengalami Tuhan, dia mengatakan, Tuhan. Saudara perhatikan, dari guru sekarang Tuhan. Yang dia tahu ini adalah Allah yang berdaulat dalam hidupnya. Allah yang dia harus taat. Dia bukan cuma ikutin sebagai ajarannya baik, tapi hidupnya diserahkan sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus. Dan yang terakhir, bahwa kebangkitan itu adalah kemenangan dari relasi baru. Ada satu perintah transformasi di sini, dikatakan, jangan memegang aku terus, kata Tuhan. Jangan pegang-pegang tanganku terus, aku belum naik kepada Bapa. Di sini saudara, Maria berusaha untuk mempertahankan relasi versi lama. Versi sebelum Yesus bangkit. Tetapi Yesus mengatakan, hey Maria, ada satu relasi baru. Bahwa Allahmu adalah Allahku juga. Bapamu, Bapakku juga. Dan dia ngomong begini kepada murid-murid, Maria tolong bilang kepada saudara-saudaraku. Sebelumnya ini murid-murid, cuman murid-murid, pupil, matetes. Tetapi kemudian sekarang menjadi adolphoi, orang yang dicintai, saudara-saudara yang dicintai Tuhan. Nah saudara, ada sebuah perubahan pasca merubah bentuk relasi kita dengan Tuhan. Bahwa kita bukan ikut-ikutan ritual semata-mata, tapi kita memiliki relasi intim dengan Allah. Amin saudara. Nah di sini mari kita lihat, apa kaitannya dengan keselamatan kita? Coba perhatikan timbangan ini. Kalau kita dibenarkan oleh karena di hadapan Allah sebagai anak Allah yang dibenarkan, apa timbangan kiri kanannya? Bukan kebaikan kamu, bukan pahala kamu. Di 1
neraca itu adalah kematian Yesus. Roma 4 ayat 25. Dia mati oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu. Dia dihukum oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepada dia. Di satu sisi neraca itu adalah pelanggaran-pelanggaran kita dan kematian Yesus. Tetapi sisi lain neraca itu adalah kebangkitannya. Dan di dalam kebangkitan ini dia membuat balance. Karena dikatakan kebangkitan yang membuat kita dibenarkan. Kalau klaim cuman Yesus mati, walaupun dia katakan tetelestai, sudah selesai semuanya. Persoalanmu, pergumulanmu sudah selesai. Tetapi ini hanya klaim sepihak. Kalau tidak dibuktikan dengan kebangkitan, ini cuma kata orang. Gak bisa dipegang. Tetapi ketika Yesus bangkit, ini merupakan seal, merupakan materai, merupakan deklarasi, merupakan afirmasi bahwa kemenangan tetelestai itu sungguh kemenangan yang paripurna dan tidak bisa diganggu-gugat. Haleluya. Nah, apa yang terjadi setelah mereka melihat semua itu? Inilah yang namanya misi Paskah. Bahwa kemudian orang yang kelihatannya berduka, nangis-nangis, gak karu-karuan. Lalu diutus oleh Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Ini satu kata yang luar biasa. Aku telah melihat Tuhan. Di dalam bahasa Yunani, tenses yang dipakai adalah tenses perfect. Artinya begini. Peristiwa yang terjadi di masa lalu ini masih berdampak sampai sekarang kepada siapapun yang mau percaya. Itu luar biasa, itu nggak ada dalam bahasa Inggris. Perfect tense ini. Tenses di mana satu peristiwa, dan ini sama, tetelestai juga sama. Apa yang Tuhan kerjakan itu 2000 tahun yang lalu, hari ini engkau bangun pagi, tetelestai itu masih berlaku. Besok ketika engkau mengalami kesusahan, masih berlaku bahwa Tuhan sudah selesai kepada saudara. Dan hal yang sama dengan aku melihat Tuhan. Amin, saudara. Nah, di sini dia pergi dan memberitakan apa? Aku telah melihat Tuhan dan aku terus mengalami Tuhan dan aku terus bergairah bagi Tuhan sampai aku mati. Haleluya. Bapak Ibu, ada dua kelompok orang yang tidak bisa dipercaya untuk sebuah kesaksian. Satu, para gembala. Yang kedua, perempuan. Yes. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, ibu-ibu di sini, saudara-saudara yang wanita, dengar baik. Kebangkitan Yesus Kristus yang membuat ibu-ibu semua di sini menjadi wanita yang penting, berharga dan layak dan memiliki nilai yang luar biasa. Yang laki-laki katakan amin. Yang perempuan bertepuk tangan. Haleluya. Karena sebelumnya wanita tidak dianggap sama sekali. Hanya Injil dan Yesus yang bangkit yang memuliakan para wanita. Bukan untuk ditinggikan, enggak. Tetapi menjadi apa yang Tuhan inginkan. Sehingga ibu-ibu engkau punya semangat untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, jangan terus merendahkan wanita. Kalau mereka mengerti panggilan mereka, mereka bisa menjadi senjata-senjata yang ampuh di tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan jangan juga saudara jadi nggak aman gitu loh kalau istri saudara dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Jangan ditindas. Biarkan dia mencapai rencana Allah. Amin. Ibu-ibu amin. Jangan takut ya. Tapi bukan suruh lawan suamimu, bukan saudara. Amin. Tetapi di sini kita bicara mengenai menjadi kesaksian yang terus menerus yang akan mengubah dunia. Saya menutup dengan pertanyaan ini. Di mana saudara pada hari ini? Apakah saudara sedang mengalami kegelapan? Bila engkau mengalami kegelapan, mari izinkan Kristus yang adalah terang itu datang menerangi hati saudara. Bila engkau saat ini sedang berdiri di luar kubur dan nangis, duka, tidak mudah di tengah-tengah duka. Bukan kita kayak menyangkali kenyataan, tapi memang inilah kebenaran bahwa kita lebih lihat yang sudah bangkit itu dan sudah bersama dengan Tuhan jauh lebih mulia. Amin. Yang kita tidak perlu harus menangisi karena Sang Gembala memanggil kita dengan nama kita. Dan bila saudara sudah berjumpa dengan terang itu, maka kita tidak hanya dipanggil untuk tinggal di kubur untuk diri kita, tapi mari kita panggil hidup kita ini
untuk sungguh-sungguh memberikan Injil kepada yang lain. Karena Yesus bangkit, maka komitmen kita adalah hidup kita bukan lagi milik kita sendiri. Amin. Katakan, hidupku bukan lagi aku. Bukan milikku saja. Tapi apa saudara? Milik Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Dan pada hari ini kita akan merespon firman ini dengan perjamuan kudus.